Halo guys, gimana kabar? Eh, Pagi ya semuanya. Ini yang pada live, pada dari mana? Oh, ramai juga ya. Halo, pagi semuanya. Ada Caleb. Caleb kayaknya baru join, gue baru lihat. Virjan Jamiruyo, Koprakoso. Good morning. Ada Vexel. Dari mana nih? Caleb dari Kebumen. Yang lain dari mana? Bay Sanjaya. Palembang. Halo Palembang. Kita mau giveaway ya. Hari ini eksklusif. Giveaway. Eksklusif hari ini doang. Ini yang terakhir guys. Karena gue udah terlanjur ya, padahal gue pengen banget. Ini nggak ada lagi Berkshire Hathaway. Nanti kita giveaway ya. Padahal tadinya gue mau sayang-sayang yang ini loh, buat gue sendiri. Tapi udah terlanjur ya mau ngasih, gara-gara hilang tuh yang di New York. Gue kesel banget. Terpaksa gue jadi harus ambil. Masih brand new ya. Jadi kalau lu lihat masih ada price listnya. Jadi brand new. Nanti kita giveaway. Ong Han Pao, morning Om Ben. Kok saya belum dapat buku ya? Masa sih? Beneran? Harusnya semua udah dikasih ya. Di sini ada yang dari Turbo nggak? Udah pada dapat loh harusnya. Ben, gue penonton 4 tahun lalu yang ke pending. Ke pending apa lu? Mamin 9129. Osaka. By the way, kita mau ke bulan ini. Bulan ini, kalau teman-teman ada waktu, kita ketemuan ya. Jadi bulan ini kita bakal ke, kalau Singapura udah pasti ya, Singapura tuh sebulan bisa 3 kali kita ke Singapura. Cuman di bulan ini, selain Singapura itu kita mau ke Hong Kong, kita mau ke Pengalengan. Kalau teman-teman ada yang di dekat Pengalengan, kita bisa bikin meet up. Terus Semarang, terus aduh gue lupa, deket Ruteng, NTT. Aduh gue lupa, ada kota apa ya namanya? Gue lupa deh. Nama ibu kotanya apa ya? Yang dekat Ruteng itu ya? Kalau bisa live-nya sore, pagi gini kerja Om. Oh gitu. Bukan Mataram. Mataram kan Lombok ya. Yang kota besar yang dekat Ruteng itu apa ya? Di NTT ya? Kota besar yang dekat Ruteng. Lupa gua. Lupa gua. Tapi ada investor dari Jepang ke sana, mereka buka industri pengalengan ikan skala besar, file, di dekat Ruteng. Aduh, gue lupa nama kotanya apa tuh. Om, tiba-tiba jadi banyak berita energi terbarukan. Yes, betul. Enggak, ini betul, ini harus, karena buat teman-teman yang belum update, Indonesia bakal kebanjiran investasi AI, investasi data center. Jadi udah banyak nih antriannya. Bentar ya. Om, Belanda kalah gimana nih? Wajar lah ya. Menurut gue yang bakal menang itu Spanyol. Kalau negara favorit tetap Messi ya, tetap Argentina ya. Semoga Argentina menang ya. Tapi kalau menurut gue yang menang itu Spanyol. Spanyol bapuk katanya. Iya, gue sih pengennya Argentina yang menang. Tapi menurut prediksi gue yang menang itu si Spanyol. Ya nanti lihat ya video kita yang terakhir itu ada hubungannya tentang data center, bisnis kabel, bisnis transmisi, bisnis trafo. Itu ada hubungannya sama ya investasi skala besar ini. Jadi buat teman-teman, kemarin kita live yang hari Senin ya, gue sempat mention
Eropa itu krisis suhu. Jadi suhu di sana panas banget. Teman-teman tahu nggak, gara-gara Eropa itu mendidih, panasnya itu 42 derajat Celcius. Halo, ada Mr. Didi Rahmat, welcome. Teman-teman tahu nggak, gara-gara Eropa mendidih, itu cuan sekitar 110 triliun, guys. 7 billion dollar, Thailand. Kok bisa ya? Akhir tahun ini, kalau seandainya Eropa tambah parah panasnya, yang menurut gue iya bakal tambah parah panas di Eropa, kemungkinan besar Thailand bisa dapat cuan tembus 150 triliun tahun ini. Mantap nggak? Indonesia harusnya bisa juga loh. Kita harusnya bisa juga cuan triliunan. Itu new business. Sebetulnya ada 3 bisnis yang menarik terkait Eropa ya. Jadi kalau makin banyak orang yang mati nih di Eropa, gara-gara suhu yang tinggi nih, Thailand itu bisa untung 150 triliun. Indonesia sebetulnya bisa untung juga dari bisnis yang berhubungan dengan passive cooling. So, passive cooling itu, di sini ada teman-teman dari material nggak? Passive cooling itu contohnya pemilihan jenis semen lo, itu pengaruh. Passive cooling itu kayak pemilihan jenis genteng, plafon, cat tembok, itu passive cooling. Gimana caranya bikin shading pakai bambu, pakai rotan, pakai batu bata misalkan. Karena ternyata batu bata kita itu lebih adem dibandingkan batu bata yang ada di Eropa. Karena batu bata di Eropa didesain buat nge-trap panas tetap di dalam ruangan. Jadi batu bata mereka didesain untuk membuat ruangan itu panas. Beda dengan batu bata Indonesia ya. Indonesia itu didesain supaya panas. Nah, akibatnya hari ini kalau lu tinggal di Eropa yang didesain supaya rumah lu itu panas, dan sekarang ternyata musim panasnya panjang banget, ya siap-siap jadi oven. Lu tinggal di rumah jadi kayak oven, bro. Jadi ada 3 bisnis sebetulnya yang menarik. Yang pertama, ini hubungannya sama dengan cooling system. Thailand dapat cuan di situ sekitar 150 triliun tahun ini. Tahun 2024 dia sekitar 115 triliun. Kalau tahun ini mereka bisa top up industrinya, mereka bisa tembus 150 triliun. Bolanya tapi bukan cuma di Thailand, bolanya itu ada di Jepang. Di Jepang sama Korea. Kemarin itu baru LG yang pindahin pabrik. Kalau Samsung dapat pinter ya, dia harusnya pindahin tuh produksinya ke sana. Jepang agak telat. Jepang itu Mitsubishi, Daikin, cuma 2 yang besar di Thailand. Cina juga menurut gue Cina agak telat, karena kalau lo ke Thailand, ada daerah namanya Ruyong, itu isinya pabrik AC semua, bro. Ada 3.000 pabrik, lo bayangin 3.000 pabrik AC semua, satu kawasan industri. Cina agak telat karena yang masuk itu baru Midea, kalau tahu. Midea sama Haier. Xiaomi harusnya masuk ya. Xiaomi itu di Indonesia udah bikin macam-macam ya. Tapi kalau di Cina itu udah bikin macam-macam. Kulkas lah, oven, rice cooker. Tapi kalau Xiaomi di Indonesia kayaknya produknya masih sedikit. Nah ini yang harusnya mereka gerak cepet nih. Kemarin gua ketemu ya salah satu direktur mereka, ternyata followernya Benix. Lu harus buruan cepet deh. Orang Xiaomi, lu buruan bikin pabrik AC yang udah yang terintegrasi sama sistem IoT. Jadi kita misalkan udah terintegrasi lah, lu mau pergi ke kantornya misalkan mobilnya Xiaomi, AC-nya udah hidup duluan, jalan. Mobilnya udah mau nyampe rumah, AC di rumah dihidupin. Jadi lu lebih hemat energi. Harusnya Xiaomi bisa tuh. Jadi seamless. Kayak Tesla lah. Gue kaget tuh Tesla yang pas kita coba Tesla yang di Amerika ya. Dia udah tahu loh mobil kita udah mau habis nih ya.
pas kita jalan, kalau lihat videonya yang di Amerika itu lagi jalan, dia udah tahu gue mau pergi ke, misalkan gue mau pergi ke Washington, 17 menit lagi gue akan tiba di Washington. Baterai gue pas nanti tiba di Washington sisa 17%. Dia bilang, ini tidak bijak, boleh nggak lu minggir dulu, 5 km lagi ada charger Tesla di depan, lu minggir dulu deh, ngecas dulu, nanti lanjut lagi ke Washington. Oh gitu ya. Terus dia langsung udah ketahui juga, di sana ada 12 colokan, 3 tersedia, kamu colok yang di 3 itu aja, dia adanya di sisi sebelah kiri gitu. Jadi dia udah nge-guide kita ya. Baru habis itu gue colok, pergilah beli kopi kan, ngopi. Nggak lama lah, mungkin 25 menit handphone kita langsung bunyi, mobil kamu sudah cukup nih buat pergi ke Washington sama balik lagi nanti ke New York, udah bisa jalan sekarang katanya. Oh ya udah, balik lagi ke mobil. Jadi lu betul-betul seamless. Nah yang gua kaget, kalau di Indonesia kali nggak ada ya, tapi yang di Amerika itu ada developer yang integrasi mobil Tesla sama Grok. Grok itu AI-nya Twitter ya, AI-nya si Elon Musk. Jadi dia kan punya restoran ya, ada restorannya Tesla lah. Di Indonesia nggak ada, tapi di Amerika itu ada restorannya Tesla. Dia bahkan bisa tahu lu mau, misalkan lu mau ke restoran nih, dia udah bisa pesenin makanan lu. Lu pesen burger 2, sandwich 1, pizza 3 misalkan. Nanti dimasak 17 menit sebelum mobil lu nyampe ke restoran itu. Jadi pas lu dateng, meja lu udah siap, makanannya dateng, nggak usah nunggu lama-lama, udah dipesenin sama mobil lu yang pesenin makanan buat lu. Dibikin persis 17 menit sebelum lu datang ke restoran itu. Jadi lu datang nggak usah mesen lagi, nggak usah bayar lagi, duduk manis, makanannya datang ke meja lu. Gila ya. Xiaomi lah. Xiaomi. Jadi bayangin kalau makin banyak restoran yang terintegrasi sama sistemnya Elon Musk itu ya, SpaceX itu. Lu jadi nggak usah ngantri-ngantri lagi, pergi ke kafe, kopi, restoran, bahkan belanja. Sayangnya belum ya. Gua coba punyanya Jeff Bezos tuh, apa sih, dia punya kayak range market, apa sih, kayak toko groceries gitu yang punya Jeff Bezos. Ini namanya, gue lupa ya. Apa ya? Gue lupa tuh. Tapi ada deh, Jeff Bezos tuh yang punya Amazon. Kalau lupa member Amazon Prime, kalau di Indonesia kan nggak ada gunanya ya. Iya, Whole Foods ya. Whole Foods, benar. Iya punya Jeff Bezos. Itu Whole Foods. Kalau di Indonesia itu rugi, lu jadi membernya Amazon Prime. Rugi banget. Di Indonesia lebih untung Netflix. Tapi kalau di Amerika, lu rugi kalau jadi member Netflix. Lebih untung jadi membernya Amazon Prime. Karena lu udah dapat film-film bagus gratis, lu dapat diskon belanja di Amazon.com, terus lu dapat lagi apa sih namanya, Whole Foods punya membership. Dan harapannya si Jeff Bezos itu kayak belanja di punyanya Alibaba di Cina. Mereka itu udah scan wajah lu, jadi lu masuk ke minimarket, Whole Foods, belanja di Amazon apa sih biasanya? Biasanya lu belanja edamame, belanja chicken nugget merek apa, lu belanja garam, belanja beras mereknya apa. Lu bahkan dia udah track itu. Dan dia nanti bisa ngasih tahu di handphone lu juga. Yang barang yang ini ada di sini, lu datang tinggal ambil. Gila nggak sih? Lu check out pun pakai muka, bro. Lu check out itu pakai muka. Oh, di Jepang sama ya? Di Jepang juga lebih untung subscribe Amazon Prime daripada langganan Netflix sama Spotify. Oh iya, hebat ya. Jadi gua ngeliat
itu mungkin jadi masa depan yang nggak tahu ya di Indonesia bisa jadi kenyataan nggak ya. Cuman ya kayak di Amerika kan banyak orang suka nyolong. Jadi ke Indomaret pun, kemanapun, ke Costco, ke Alfamart, apalah kalau di sana bilangnya ya. Walmart ya, ya ke Walmart itu di depannya selalu ada tukang pukul bro. Ya, jadi barang belanjaan lu itu kalau check out itu dicek sama dia. Bonnya apa, kan ada bon. Jadi dicek bonnya, terus dilihat barang belanjaan lu apa gitu. Jadi literally tingkat kepercayaan customer itu rendah ya. Tingkat kepercayaan terhadap customer ya. Jadi orang nyolong itu memang banyak. Kalau di Cina nggak mungkin. Menurut gua realistis punya Alibaba tuh. Kalau di Cina, lu nyolong, selesai lu. Muka lu langsung kedeteksi di kantor polisi terdekat. Hari ini lu tidur di hotel apa di apartemen, besok pagi udah ada yang ngetok pintu kamar lu. Jadi nggak bisa tuh pakai face recognition belanja. Nggak bisa aneh-aneh lo kalau di Cina. Oh di Costco Jepang juga dicek ya semuanya pas mau keluar. Pernah gua om, lu udah pernah diketok ya di Cina ya? Jadi gua ada cerita teman kita ya, dia jalan-jalan lah ke 7 kota di Cina, investor lah, terkenal lah di ISG, kalau gua sebut namanya nanti ketahuan lah, tapi ini memalukan sebenarnya. Jadi udah tua lah, orangnya udah tua banget, tapi lu pasti kenal lah, ada investor udah tua banget ISG, kawan kita juga, liburan ke Cina kan, 7 kota gitu. Jadi ya biasanya orang kan ke Shenzhen, Shanghai, Chongqing, Zhangjiajie, terus ya pokoknya lihat-lihat itulah mondar-mandir. Nah suatu ketika dia ke sebuah kota lah yang terkenal banyak menyerap sumber daya alam dari Indonesia lah. Jadi mau survei pabrik nih ceritanya. Pas mendarat, namanya juga nggak bisa bahasa Mandarin ya. Jadi ketika ditanya iya aja di bandara itu. Ditanya, lu udah berapa di Cina, udah berapa kota yang datengin? Ya sebutin lah gitu kan. Iya kita udah ke 5 kota, 7 kota. Oke. Okay. Terus tiba-tiba dia dibawa ke ruangan khusus lah. Dibawa di ruangan khusus. Di ruangan khusus itu dia lihat muka dia bro. Jadi isinya monitor semua. Ada monitor banyak. Di situ isinya foto-foto dia. Ada foto dia di tembok Cina, ada foto dia di Forbidden City, kota terlarang, ada foto dia di Shanghai, ada foto dia di Shenzhen. Terus dia bilang, kenapa lu bohong? Kita ada foto lu lagi di sini. Kita ada foto lu lagi di sini. Kita gawat. Gawat ya. Gawat. Dia sampai kaget tuh, beneran kaget. Ngelek ya? Masih ngelek nggak? Iya. Jadi dia dibawa ke ruangan khusus. Ya dia kaget guys. Ternyata muka dia ada di mana-mana. Jadi lu bayangin ya. Pas dia ngelihat itu, dia shock banget bro. Yang ngelihat apa? Oke, udah mendingan belum? Udah nggak ngelek ya? Ya, gue pengen bikin videonya tuh soal saham lari-lari ya. Perlu nggak kita bikin saham lari-lari itu? Kadang hidup, kadang nyala. Harus pakai
internetnya Sinarmas Group tuh katanya tuh biar nggak nge-lag. Gitu ya. Gitu guys. Jadi dia kaget pas dia datang dibawa ke ruangan itu isinya monitor. Dia bilang lu jangan bohong ya. Kita ada foto lu. Jadi di monitor itu ya itu tadi dia ngeliat muka dia, lu bayangin dia lihat foto dia. Foto dia lagi jalan-jalan di tembok Cina, foto dia lagi jalan-jalan di Shanghai, foto dia di Forbidden City, foto dia lagi di Shenzhen. Jadi ke-track dia semua, dia ada muka gitu. Ternyata orang ini udah termasuk ke high profile, manusia high profile. Di situ gue baru ngeh. Oh, kalau lu udah di track, di profiling ya sebagai manusia yang high profile, lu literally udah nggak bisa aneh-aneh bro. Lu udah nggak ada privasi lagi. Even dia lagi naik kereta, dia ada naik kereta, mereka tahu bro lu lagi naik kereta mau dari mana, dari Bandung ke Semarang. Gila nggak sih? Jadi dia kaget banget nih, orang kaget banget. Wih, bener-bener lu nggak bisa kabur. Dan dia tahu, jadi mereka tahu misalkan lu lagi ke Shenzhen, lu nginep di hotel apa, kamar nomor berapa. Lu lagi di Shanghai, lu nginep di hotel apa, tahu bro. Ngeri nggak? Yang lebih ngeri lagi, gue yakin tapi nggak dibuka ya sama si petugasnya. Gue yakin bahkan dia tahu lu sarapan apa hari ini, lu makan malam apa hari ini pun mereka tahu. Kenapa? Karena lu udah terintegrasi dengan sistem pembayaran mereka. Iya dong. Jadi dia bahkan bisa tahu lu tadi malam itu dinner apa? Mie kue tiao atau capcay nih? Hebat ya? Canggih sih menurut gue. Canggih sih. Makanya gue nggak heran ya kemarin ada teman gue yang di sana. Dia ada rencana mau, Cina kan lagi bikin Gold Corridor ya. Gold Corridor itu mereka lagi bikin koridor emas. Jadi buat teman-teman yang investor emas, lo harus siap-siap harga emas lo bakal jatuh lagi di bawah 2,3. And that's okay. Karena setelahnya bakal naik lagi. Cina baru-baru ini bikin genderang perang nih, ngelawan JP Morgan. Dia lagi battle nih sama JP Morgan karena harga emas hari ini nggak masuk akal. Dan Cina udah lihat harga emas bakal dibanting lagi jatuh. Itu tidak menggambarkan kondisi emas yang real. So, ada namanya paper gold dalam bentuk kertas sama gold dalam bentuk fisik. Gold dalam bentuk kertas itu yang di trading guys. Lu kalau lihat harga, lu beli investasi emas tapi tidak pegang emas, kemungkinan besar lu investasi emas digital. Emas digital lu itu berdasarkan nilai kontrak yang ada di COMEX. COMEX itu kayak apa ya? Kayak aplikasi trading kayak bursa efek punya orang, transaksi kontrak lah. Jadi kayak kontrak komoditi lah. Oke. Nah, yang dilakukan apa? Kita bilang emas dalam bentuk fisik, emas bentuk digital lah ya. Emas dalam bentuk digital itu kan bentuknya kontrak yang harusnya di delivery. Contoh, misalkan lu udah belanja emas 1 troy ounce atau 1000 ounce lah, lu belanja emas 1000 ounce. Lu harusnya bayar $4 juta misalkan. Tapi namanya juga kontrak. Jarang orang yang eksekusi kontrak itu. Contoh kayak lu belanja forex, trading forex pakai handphone. Lu beli $5.000. Realitanya lu pegang nggak $5.000? Enggak, karena kemungkinan lu udah jual lagi dalam hitungan detik kan dolarnya. Nyambung nggak lu? Begitupun trader emas. Gue bukan trader emas. Tapi ini realitanya yang lu bakal lihat. Kenapa harga emas bakal jatuh parah, ekstrim. Dan ini yang lagi berusaha dilawan sama Xi Jinping, manipulasi Barat yang selama ini pegang emas digital. Bukan cuma emas digital lah, komoditas digital. Based on paper. Fake lah, fake. Kenapa fake? Karena let's say lu belanja 1000 ounce emas.
Lu siapin duit 4 juta dolar. Realitanya emas itu kan nggak ke lu. Realitanya lu dapat kontrak emas 1000 ons. Ini realitanya. Begitu harganya naik dari 4.000 ke 4.200 per ons, berarti lu udah cuan 200 dolar per ons. Kontrak ini lu jual lagi ke orang lain. Jadi barangnya mah tetap sama, bro. 1 biji 1000 ons. Tapi ininya, bro, bisa dijual beribu-ribu kali. Lebih ngeri lagi kalau ini dibikin derivatif. Kamu nggak sih dibikin derivatif? Jadi barangnya cuma satu. Gua ngaku barangnya cuma satu ya. Gua ngaku gua udah punya 1000 ons. Buktinya kontrak ini 1000 ons. Ini bisa nggak gue bawa ke bank jadi jaminan? Bisa. Ini bisa nggak gue bikin lagi, gue bikin jadi obligasi? Jadi gue bikin surat utang? Bisa. Jadi satu paper ini bisa jadi punya anak lagi, bro. Jadi satu paper ini bisa jadi anak lagi. Jadi anak lagi, jadi anak lagi, jadi anak lagi. Lu nyambung nggak? Iya kalau anaknya cuma sekali. Terus gimana kalau yang udah punya anak ini dianakin lagi? Bisa. Bisa banget. Jadi barangnya sama, cuma 1 biji. Tapi dibikin banyak banget anaknya ke bawah. Jadi manipulatif. Ya mirip kayak dolar lah. Dolar juga bisa dibikin beranak terus kan. Kontraknya jadi underlying lagi, kontraknya jadi underlying lagi, jadi underlying lagi. Nah, ini yang menurut Cina, ini tidak masuk akal. Tapi kalau lu pakai posisi barat, ini jadi masuk akal. Kenapa jadi masuk akal? Ya karena hari ini kalau lu lihat yang pegang metal ya, paling banyak dan akan banyak terus ya negara-negara BRICS. Negara BRICS pegang metal sangat-sangat banyak. Sangat masuk akal buat mereka dibanting harga itu sama kalau lu jadi barat ya. Lu bilang lu jadi barat nih. Lu lihat si Cina, India dedolarisasi kan ya. Paper money mereka, Cina zaman dulu nih, mereka yang pegang surat utang Amerika Serikat paling banyak. Jepang nomor 2. Tapi sekarang Cina udah jual-jualin terus dolarnya mereka. Di-convert dolarnya, uang palsu itu, di-convert jadi emas batangan fisik. Jepang sekarang naik jadi peringkat 1, pemegang surat utang Amerika Serikat. So, ketika Cina udah cerdas nih, dia pegang emas dalam jumlah besar, adalah hal yang sangat logis kalau Barat nih, Amerika, dia banting dong harga emas itu. Supaya apa? Orang kabur dari emas. Dan segala jenis metal lah. Kabur dari emas, emasnya dijual, pindah ke dolar lagi. Karena kalau dolar bisa beranak, dolar bisa berbunga. So, lu bakal lihat ini bakal makin ekstrim. Perbedaan antara dunia nyata sama dunia paper. Gapnya jadi makin gede nanti. Buktinya apa? Contoh, kita lihat harga harga kemarin itu yang paling ekstrim itu harga perak. Harga perak itu ekstrim banget. Perak di dunia nyata, dunia fisik sama dunia paper itu bedanya jauh. Nikel di pasar dunia harganya 16.000 guys. Ini dunia palsu ya. Paper, fake. Harganya 16.000. Harga nikel dunia. Tapi harga nikel fisik dunia nyata nih di Shanghai harganya 19.000. Jadi ada makin gapnya makin ekstrim, dunia palsu, dunia fake sama dunia nyata. Termasuk emas. Emas dalam bentuk fisik sama emas dalam bentuk paper, kontrak, emas palsu lah ya, emas digital lah. Itu gapnya makin jauh guys. Tidak merealisasikan kondisi nyata. Nah hari ini di sini ada nggak yang tinggal di Cina?
Tapi Om, kalau emas atau perak dibanting harganya, Cina bakal cuan dong, barangnya murah. Iya, kalau makanya dia memang wajib belanja terus. Cuman lu bayangkan kalau lu as a company, lu punya equity, ekuitas. Ekuitas itu aset dikurangin liability. Aset lu dalam bentuk emas. Terus nilai emasnya 1 ton sebelumnya $1.000. Tiba-tiba 1 ton jadi $100. Diskon 90% dulu. Apa yang terjadi dengan ekuitas perusahaan? Coba gue tanya. Ini kan investor. Apa yang terjadi? Bayangkan sebuah perusahaan. Namanya Cina TBK. Asetnya 99% dalam bentuk emas. Pinter. Artinya, ekuitas lu menyusut, bro. Tapi itu dalam konteks perusahaan ya. Bisa minus atau tidak mencerminkan nilai aslinya. Nah, ini makanya jadi pinter nih. Dari kemarin gue mau lihat gimana ya strateginya Cina kena prank nih. Karena posisinya lagi kena prank nih. Dari kemarin mereka sibuk jualan dolar, dirubah ke emas, tiba-tiba sama JP Morgan and the gang harga emas dibanting nih. Seru nih. Jadi ini bukan lagi ngomongin perusahaan, ekuitas perusahaan, kita ngomongin ekuitas negara ya. Lu bayangkan, nah sekarang kita ngomongin ekuitas negara. Lu bayangkan, masalahnya di mana sih kalau seandainya ekuitas negara turun gara-gara nilai emasnya turun karena aset dia berlindung dalam bentuk emas? Tahu nggak masalahnya? Jadi kalau perusahaan mau ekspansi, solusinya apa, bro? Terbukti Bitcoin bukan alat investasi, buktinya Cina tidak beli BTC, tapi beli emas. Pinter, nggak bisa jadi jaminan. Kalau perusahaan TBK, dia mau ekspansi bisnis, gimana caranya? Ngutang lu. Jaminannya apa? Aset lu. Nah sekarang lu bayangkan negara Cina, mau ekspansi bisnis, sama juga, lu harus ngutang. Tapi kan ada yang namanya debt to equity ratio. Di dunia investasi ada namanya DER, debt to equity ratio. Artinya kalau ekuitas lu makin menyusut gara-gara dimanipulasi sama JP Morgan and the gang, based on harga saham dunia hari ini, apa yang terjadi? Lu kalau mengutang ke bank, jadi makin nyambung gak lu? Betul, ekspansi Cina bakal makin lambat, bakal makin sulit. Karena debt to equity ratio dia jadi tidak layak dikasih hutang. Nyambung gak, bro? Nyambung gak nih, bro? Ini logikanya. Ini gue ada, semoga paham lah ya maksud gue ya. So, lu bakal lihat harga emas bakal makin hancur dan wajib dibikin hancur di bawah, kalau dalam bentuk rupiah ya. Kalau dolar berarti di bawah $4.000. Kalau dalam bentuk rupiah itu harusnya di bawah 2,3 juta per gram. Kalau hitungan gue harusnya antara 2,1 sampai 2,3 juta rupiah per gram. And that's okay, that's fine. Kenapa? Karena si Jinping tidak bakal diem aja, guys. Jadi kayak kemarin ya, kan gue bilang kalau gue menjadi MSCI, kalau gue menjadi pemilik MSCI, yang gue lakukan adalah gue bakal menunda pengumuman MSCI di Indonesia. Gue akan buying time, tunda terus. Karena kemarin kerusuhan gagal, demonstrasi gagal, harga minyak dunia jadi diskon, jadi murah lagi, gagal rencana dia mau hancurin rupiah kita gitu. Jadi banyak rencana mereka yang berjalan tidak sesuai rencana. So apa yang harus dia lakukan? Buying time. Dengan ada harapan terjadi krisis besar ya sebelum bulan September ini. Dalam 3 bulan ke depan. Ini buying time. Dan itu pun artinya lu lihat dilakukan oleh MSCI. Buying time. And then sekarang kita dalam konteks emas nih. Karena market cap emas itu jauh di atas IHSG ya guys ya. Berkali-kali lipat di atas IHSG yang cuma ribuan triliun. Lu bayangkan kalau ada orang yang bisa memanipulasi emas,
berarti levelnya itu udah di atas MSCI bro, levelnya udah di atas negara bro. Kalau ada orang yang bisa manipulasi harga emas, ini levelnya udah NSA bro, non state actor. Ya kalau tergantung lah, harga ISG hari ini sekitar 10.000 triliun. Kayaknya udah hebat ya, ISG 10.000 triliun. Tapi lu tahu nggak, market cap emas itu 475.000 triliun. Indonesia 10.000 triliun market capnya ISG. Emas itu hampir 500.000 triliun. Nah lu bisa imagine ya, kalau emas yang market capnya segede gaban gitu aja bisa dimanipulasi. Yang harus turun nih, fight battle di situ, bukan selevel Danantara bro yang harus battle di situ. Ya not human katanya, not human, bukan manusia om, dewa bro. Jadi ini udah pertarungan tingkat dewa. Waduh jangan sebut bro, semoga selamat. Jadi yang harus turun di sini adalah ya dewa sama dewa nih. Mungkin beruntungnya planet bumi ya, ada negara yang masih bebas dari cengkraman IMF and the gang. Ada negara yang tidak tunduk sama peraturan main mereka. Contohnya Korea Utara gitu kan ya. Contohnya Iran. Masih ada negara-negara ini yang bebas dari cengkraman mereka. Tapi kan itu negara miskin ya. Korea Utara, Iran dan lain sebagainya. Untungnya nih masih ada negara yang merdeka ya dari IMF. Dari ownernya MSCI, IMF and the gang, yang negara yang namanya China nih. Nah, dan menurut gue, dan ini yang gue akan lakukan kalau gue menjadi China, ekuitas gue hari ini dimanipulasi. Lu bayangin lu jadi CEO, nama perusahaannya China TBK. Lu melihat ekuitas lu turun terus. Bukan karena bisnisnya jelek, enggak, bisnis lu tetap growing. Negara lu, pertumbuhan ekonomi China TBK tetap growing, bukan negatif kayak Singapura, kagak, tetap tumbuh. Tapi kenapa ekuitasnya minus terus? Ada yang nyerang nih. Nah, yang jadi pertanyaan menariknya adalah, kalau lu ditanya, kalau lu adalah CEO China TBK, apa yang lu akan lakukan, guys? Debt equity ratio lu langsung to the moon. Apa yang lu bakal lakukan, guys? Coba deh lu bayangin. Lu jadi CEO, lu lagi dikerjain, masa lu jual aset lu di harga murah? Nggak mungkin lah. Masa lu jadi Cina, lu jual emas lu di harga diskon? Itu mah harapannya World Bank bro. Saya akan lawan, kata Mr. Wax. Coba bro, lu jadi CEO, sudahi saja Pak, quality time sama keluarga aja dulu. Jamiru. Jadi ya, kalau gue jadi Cina, ini yang bakal gue lakukan, guys. Kalau di Indonesia kan ada bullion bank, di Cina juga ada bullion bank. Orang bisa jual atau beli saham atau emas ya pakai bullion bank. Indonesia ada BCA Syariah, ada BRI Syariah. Mungkin teman-teman di sini udah bisa lihat lah. Indonesia udah bisa beli emas tanpa lu ke Antam. Lu bisa belanja emas pakai bank. Zaman dulu kita nggak bisa. Sekarang kita udah lakukan itu. Nah, gue yakin, bukan gue yakin sih, kalau gue jadi Cina, yang gue lakukan hal pertama adalah gue tidak akan izinkan orang-orang itu panik selling.
Karena itu yang diinginkan sama mereka. Itu yang diinginkan IMF and the gang. So kalau gue jadi Cina, gue bakal stop. Gue akan persulit. Emang nggak? Ini emas digital ya, yang kita omongin ya. Emas fake gold, kontrak gold. Jadi itu yang bakal kita lakukan. Ya Om, sulit sinyal. Gimana nih, udah mendingan belum nih? Tes 1 2 3. Balik ke kafe berisik aja, Pak. Jadi gimana nih? Sinyalnya udah mendingan belum? Udah ya, udah balik normal belum nih? Udah mendingan ya? Ya, jadi ini kalau gue jadi Xi Jinping ya, gue rasa ini akan dilakukan sama Xi Jinping. Dia akan persulit manusia retail, manusia di Cina, orang-orang di Cina, supaya nggak panik selling. Jadi dia bakal persulit manusia buat jual beli, trading dalam konteks trading ya, bukan investasi emas fisik, no. Tapi trading emas palsu. Itu bakal dipersulit sama mereka. Itu satu hal. Ini kalau gue jadi Xi Jinping. Lo harus berpikir kalau lo jadi Xi Jinping. Dan ini ada hubungannya sama Indonesia juga nih. Indonesia kita banyak mengacu, menurut lu ya, harga emas antam itu mengacu ke harga emas palsu, emas digital, atau ke harga emas fisik fundamental. Coba gue tanya, menurut lu harga emas antam yang ada di Indonesia itu mengacunya ke harga emas palsu, emas digital, atau mengacunya ke harga emas fisik yang ada fundamentalnya, menurut lu? Ada yang tahu nggak? Isinya random 8287 seharusnya emas fisik, Om. Salah loh. Salah bro. Jadi mayoritas investor juga gagal paham nih. Enggak. Bukan mayoritas. Harga emas di Indonesia itu mengacu ke harga emas palsu. Itu. Lu sadar nggak sih? Lu nggak sadar ya? Makanya lu coba beli emas di Cina. Harganya beda dengan emas di Indonesia. Harga emas di Indonesia itu masih mengacu ke harga emas palsu di Indonesia. Fake. Nggak sadar ya lu? Makanya beberapa negara ya, contoh nih, lu bisa cuan banget ya kalau beli emas di Indonesia nih. Ini gue bukan ngajarin orang, nggak jadilah. Nggak jadi guys. Nanti lu jadi penyelundup emas lagi. Nggak jadi. Intinya adalah di Indonesia, nanti kita take down deh video ini. Kalau nggak nanti makin banyak nih penyelundup emas nih. Makin banyak yang kena tangkap di bandara. Jangan deh. Nggak jadi guys. Hapus aja guys yang tadi gue bilang ya. Hapus aja guys. Nggak jadi. Tapi kalau lu sadar ini ramalan gue, lu akan buktikan jadi kenyataan atau enggak. Akan makin banyak ketangkep manusia di Bandara Soekarno-Hatta atau bandara di Bali, bukan bawa narkoba bro, tapi bawa apa? Udah tahu lu ya maksud gue. Lu ngerti ya maksudnya ya? Kalau yang paham-paham aja lah. Gue bukan mau ngajarin orang bertindak. Tapi lu udah ngerti lah maksudnya. Bahwa kalau lu seorang investor, lu harusnya paham. Oh, ternyata emas antam, emas di Indonesia
kita itu bukan belanja emas dinilai fundamental. No. Kita belanja emas dinilai digital, guys. Palsu, guys. Nyambung gak lo? Nah, sekarang lu kembali jadi Xi Jinping, guys. Forget about Indonesia ya. Jangan lupakanlah bro yang tadi kita omongin. Jadi, lu akan membuktikan harga emas dunia itu bakal turun terus, termasuk di Indonesia. Intinya, negara-negara yang alirannya menyembah emas palsu, menyembah COMEX, guys, itu bakal turun terus. Kayaknya kita bahaya nih, guys. Ntar jadi masalah nih. Sampai kapan turunnya? Sampai Cina sadar. Dan seharusnya Cina kan pinter ya. Sampai Cina sadar. Jadi Cina bakal lakukan perlawanan. So kalau gue jadi Xi Jinping, yang gue lakukan adalah gue blokir, bro. Gue blokir semua trader-trader goblok kagak ada otak itu, yang selama ini duitnya terkunci di harga, di kontrak, emas digital itu. Ban itu semua, supaya tindakan manipulasi emas itu berkurang. Itu dulu yang pertama dia harus lakukan itu. Dia harus ban itu, guys. Jadi bullion bank hari ini kalau lu di Cina, kalau lu jadi member bullion bank di Cina, lu harus siap-siap lu. Duit lu kena blokir. Lu harus siap-siap. Terus yang kedua apa? Yang harus dia lakukan? Kalau gue jadi Xi Jinping, kita ngomongin perusahaan ya. Perusahaan ada namanya debt to equity ratio. Sama aja kayak lu mau kelola negara. Lu mau ngutang nih, misalkan Kazakhstan mau ngutang ke negara lain pun akan dilihat debt to equity ratio lu berapa. Kalau dalam konteks negara, dia akan lihat debt to GDP ratio lu berapa. Berapa rasio hutang lu terhadap kemampuan lu membayar hutang. Berapa rasio hutang lu terhadap nilai aset lu. Berapa debt to ratio lu terhadap nilai perekonomian negara. Itu yang logis dilakukan oleh orang yang mau ngasih utang. Logis mereka bilang. So, kembali ke Cina ya, ketika mereka dilakukan serangan ini, kenapa tidak cetak uang aja? Kenapa harus utang keluar? Kalau cetak uang inflasi lah, bro. Gimana mau cetak uang ya? Sekarang inflasi di mana-mana, cetak uang lagi hancur lah. Malah yang ada naikin suku bunga, bro. So, terus gimana dong? Gimana caranya supaya lu bisa ngutang tanpa quantitative easing? Gimana caranya lu bisa memperbaiki debt to equity ratio lu sehingga lu bisa tetap bikin ekonomi muter tanpa ada resiko inflasi? Betul. Artinya guys, suatu saat harga emas palsu bakal terkoreksi. Nah, jadi kalau ada investor yang mau memanfaatkan informasi yang tadi gue bilang, lu bisa cuan gede banget. Lu bisa cuan gede banget. Karena lu udah tahu ya, harga emas palsu bakal turun terus. Sampai di titik tertentu, Cina bikin serangan balik, harga emas bakal kembali ke nilai fundamentalnya, which is jauh di atas harga hari ini. Nah, artinya, lu masih ingat gak gue pernah bilang harga emas bakal 5 juta per gram? Bisa. Terus yang kedua, para pemain fake money ini, institutional fund, ya, itu kan institutional fund. Mereka kan, let's say invest di emasnya kan bukan emas fisik. Contoh ya, Indonesia kan ada reksadana RDPU. Indonesia punya reksadana khusus belanja saham.
Indonesia ada reksadana khusus beli saham LQ45. Indonesia ada reksadana khusus beli saham yang bagi dividen. Oke lah. Kalau di luar sana, reksadana itu sangat variatif, bro. Ada reksadana khusus beli perusahaan AI. Ada reksadana khusus beli perusahaan startup high tech. Contohnya punya si cewek itu siapa? Siapa ya guys sih? Yang cewek yang beli sahamnya kok gue lupa lagi. Sekarang lagi minus tuh reksadananya dia tuh. Yang beli aduh, Katie Woods ya. Dia punya reksadana khusus buat perusahaan startup high risk. Jadi ya Katie ya. Kalau teman-teman enggak. Di Amerika tuh aneh-aneh bro. Ada reksadana khusus hotel. Ada yang lebih aneh lagi, gue lihat ada reksadana khusus beli investasi di perusahaan yang bisa bikin manusia hidup abadi bro. Lu bayangin bro, reksadana khusus beli investasi saham di perusahaan yang pengen bikin manusia bisa hidup abadi itu ada loh. Di Indonesia nggak mungkin lah. Di Amerika ada reksadana khusus untuk belanja saham doang atau belanja emas doang. Oke. Nah, ini nyambung nih. Ini yang mau gue cerita sekarang. Di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Tapi di Amerika ada. Ada reksadana yang khusus belanja saham minyak doang. Atau bahkan beli minyaknya beneran juga ada. Nah, now imagine lu adalah investor institusional. Lu dapat mandat dari para pemegang saham lu buat naikin cuan para pemegang saham di reksadana itu. Ketika harga emas naik, misalkan ya, lu pengen riding the wave, ikut momentum itu, lu berbondong-bondong para institutional fund atau investment company ini berbondong-bondong belanja reksadana emas. Ingat ya, reksadana emas. Bukan reksadana saham, bukan reksadana RDP Uno. Reksadana emas. Pertanyaan gua, realitanya perusahaan investasi yang beli ETF emas itu, realitanya bener nggak sih pegang fisik emas? Contoh, lo beli Vanguard punya ETF khusus emas. Realitanya kalau lu adalah kliennya Vanguard, terus Vanguard ada ETF khusus emas. Realitanya Vanguard beneran nggak punya 1000 ton emas? Realitanya enggak, realitanya enggak. Artinya, kenapa Vanguard tidak mau pegang emas fisik? Karena nggak liquid. So, hari ini kita ngomongin fake money ya. Semua orang pada pegang fake gold. Dan lawannya fake gold ini siapa? Emas palsu nih. Treasury bisa juga bakal naik. Dan itu menghasilkan bunga. Kalau lu jadi pemegang saham atau lu operatornya ETF Vanguard Gold atau reksadana emas, yang lu lakukan apa? Toh duit gue liquid. Tau nggak yang lu lakukan apa? Iya, jadi pergerakan emas itu dari aksi jual beli mereka. Yang lu lakukan adalah karena lu tidak pegang fisik, lu jadi lebih punya insentif untuk jual fake gold lu. Iya dong, kan lu tidak pegang barang asli. Lu jual fake gold lu, emas digital lu jual, lu pindah ke treasury, lu pindah ke deposito, lu pindah ke obligasi, simple kan? Karena ini kan fake doang. Nyambung gak lu? Psikologis, betul. Ini kita bicara soal psikologis. Sekarang lu bayangkan, kalau semua berbondong-bondong jual
eh, jual emas palsu mereka. Ini kita ngomongin emas palsu ya. Semua berbondong-bondong jual emas palsu mereka. Karena mereka juga nggak ada pegang barang, mereka nggak punya insentif buat nge-hold itu barang. Kadang juga emas palsu. Ya, ini beberapa bulan ke depan emas palsu dijualin. Tapi karena serentak, penjualannya ini serentak guys, terkoordinasi bahkan, lu udah bisa bilang bahwa ini manipulatif. Karena terkoordinasi, karena serentak, seolah-olah ada yang mengorkestrasi semuanya. Udah lancar belum? Udah nyambung ya. Jadi eh, itulah guys, ini yang lagi dilawan sama Cina, ini non-state actor, koordinasi skala besar, sehingga karena kenapa kita bisa tahu ini manipulasi, karena semua lakukan itu serentak. Jadi ini terorkestrasi skala besar, sehingga sebuah saham yang namanya emas yang punya market cap hampir 500.000 triliun, lu bayangin market cap-nya 500.000 triliun, bisa di ARB kan guys, lu bayangkan di ARB kan. Jadi ini powernya ini udah luar biasa ngeri. Yang harus battle fight di sini udah level negara. Negara siapa ya? Negara Cina lah ya yang punya kekuatan buat battle nih, melawan orkestrasi ini guys. Kalau emas turun, ini sinyal saham di ISG, nah nanti bakal nyambung ke ISG guys. Sabar dulu nih. Oke ya. Terus oke, jadi kita bertarung melawan para manajer-manajer investasi, kita bertarung melawan para manajer-manajer reksadana, ETF, institutional fund, yang semuanya bersatu padu nih buat ngebom Cina nih. Ya, JP Morgan and the gang. Terus gimana ya? Nah ini seru nih. Karena yang mau dilawan adalah emas palsu, dan emas palsu itu kan berlindung sebagai produk derivatif dari emas fisik, katanya sih begitu ya. At the end of the day, kertas-kertas palsu ini, at the end of the day, kertas-kertas palsu ini, at the very core harusnya tetap ada emas fisiknya. So yang dilakukan Cina selanjutnya adalah dia harus ngekat bisnis palsu ini, kontrak-kontrak palsu ini. Gimana cara dia ngekat bisnis palsu ini? Lu tau nggak gimana caranya? Dia matiin bisnis emas palsu, guys. Lu bayangin kalau jadi Xi Jinping, ya lu bisa tadi lu akan berusaha buat melarang ya orang jual beli emas palsu. Oh ya oke, lu bisa larang itu. Tapi gimana caranya supaya yang derivatif, apalagi yang pakai sistem jaminan? Jaminannya gimana sih? Lu belanja emas, terus lu derivatifkan, lu jadi jaminan, terus jaminannya lu jual lagi sampai bergulung-gulung lah itu derivatifkan. Bisa, pinter jawaban lu, main di asuransi, bisa bikin indeks harga emas, tapi betul-betul di backing pakai real gold, itu bagus jawabannya, ngotak pakai otak nih bagus banget jawabannya. Ini yang dibikin koridor Hong Kong nih. Nanti bakal dibikin juga di Shanghai. Ngotak pakai otak jawaban lu bener, lizard snake jawaban lu bener. Tahu nggak? Ada salah satu lagi cara yang paling ampuh guys, supaya orang tidak bikin derivatif emas. Dia bakal bikin aturan kalau lu mau bikin derivatif emas, minimal jaminan lu itu 2 kali lipatnya. Lu nyambung nggak? Kalau gue jadi Cina, contoh gini, lu kalau mau ngutang ke bank, ini
konsepnya debt to equity ratio lagi, guys. Contohnya gini, debt to equity ratio. Lu punya aset ruko, nilainya 10M. Kalau lu jaminin ke bank buat modal usaha, realitanya bisa nggak lu dapat 10M? Nggak bisa kan ya? Realitanya mungkin lu cuma dapat berapa M? Ada yang tahu nggak? Ini kita contoh ini contoh nih. Lu punya ruko nilainya 10M. Lu mau ngutang ke bank buat bisnis, buat usaha. Nilai ruko lu 10M. Realitanya lu bisa nggak ngutang ke bank 10M? Nggak bisa ya. Paling hebat 70% atau 80%. So, ya rata-rata manusia normal lah. Lu dapetnya 7M lah ya. Kita bilang 7M. So, lu cuma bisa dapat 70%. Lu harus menjamin aset lu 70%. Oke. Nah, kalau gue jadi Cina, guys. Ini kalau gue jadi Xi Jinping. Supaya makin sedikit para pemain derivatif ini pinter. Nilai jaminan harus lebih besar dari pinjaman. Kalau gue nih jadi Cina nih, gimana caranya supaya debt equity ratio gue tambah bagus? Betul. So kalau kamu mau nge-trading emas, yang gue lakukan adalah minimal cadangan emas lu 2 kalinya, bro. Bikin ekstrim sekalian. Boleh nggak? Boleh lu derivatif, silakan. Lu mau manipulatif, JP Morgan boleh. Perusahaan investasi yang di Cina, lu mau main curang, boleh. Jual kertas-kertas palsu itu boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Kalau lu mau bikin kontrak derivatif gold, let's say, nilainya 10M, minimal nilai emas lu 20M. Ya mungkin. Kalau lu mau bikin kontrak emas palsu misalkan 10M derivatif nih, minimal lu punya aset fisik senilai 20M. Nyambung nggak? Terus dampaknya apa? Kalau seandainya bener nih, Cina melakukan apa yang gua lakukan. Tahu nggak dampaknya apa? Rugi dong perusahaan yang bikin kontrak itu. Ya kalau mereka lakukan jadinya rugi, tapi kan mereka harus trading terus. Betul. Kalau pakai cara ini, maka artinya lu bakal melihat harga emas palsu bisa bisnis modelnya hancur. Bakal banyak perusahaan emas palsu yang tutup. Dan perusahaan pinter, endingnya Lim Hans. Ini ending skenario terakhirnya ya. Kan tadi itu tahapannya. Pok. Endingnya adalah, oh ya udahlah kalau gitu, gue beli emas yang asli aja lah dibanding beli emas palsu. Karena kalau beli emas palsu rugi dong. Mendingan beli emas beneran aja. Ujung-ujungnya harga emas fisik, emas asli jadi kembali ke fundamentalnya. Nyambung nggak, bro? Betul. Jadi inilah yang gue bilang, lu bakal lihat dalam jangka waktu dekat harga emas di Indonesia bakal drop ke 2,3 juta rupiah dalam jangka waktu dekat. And that's okay, nggak usah panik. Kenapa lu nggak usah panik? Karena ada Uncle Xi Jinping. Uncle Xi Jinping siap turun mengamankan emas lu loh. Karena dia punya kepentingan yang lebih besar dibanding kita semua. Karena negara Cina banyak banget cadangan emasnya. Dia lebih punya kewajiban, Om Xi Jinping, Paman Xi ya, Uncle Xi Jinping, lebih punya kepentingan dibanding lu, dibanding gua,
buat memprotek emas dia, bro. Dia punya bertonton, bro. Dia lebih punya kepentingan nih, Om Xi Jinping nih. Jadi itu yang akan gue lakukan kalau gue menjadi Xi Jinping. Dan gue rasa Cina harus lakukan itu. Dia harus membuat trading emas palsu tidak atraktif lagi. Sehingga akhirnya terpaksa perusahaan-perusahaan ini terpaksa nih, kalau lu mau tetap bisnis emas palsu, jual beli emas palsu, jadi tidak cuan lagi. Ujung-ujungnya ya lu terpaksa beli emas beneran lah kalau gitu. Kalau emas beneran lu bisa jual 1:1 kan, dibanding lu pemain emas palsu tapi 1:2. Rugi dong lu, ya nggak? Artinya nih lu bakal lihat makin banyak perusahaan emas palsu yang kolaps. Itu guys, lu siap nggak lihat makin banyak perusahaan emas palsu, perusahaan emas digital yang kolaps? Jadi kenyataan nggak lu lihat skenario ini? Perusahaan-perusahaan yang tidak siap dengan leverage yang tadi gue bilang 1:2. Ngeri ya. Akibatnya lu diskon 50% lo dari nilai aset. Kalau perusahaan udah tahu ini, harusnya mereka cepet-cepet pindahin ke emas asli nggak sih Om? Iya, tapi seberapa banyak sih orang yang paham isi otaknya si Jinping? Jadi yang gue mau sharing di sini adalah, lu kalau mau bukan rekomendasi jual atau beli saham ya, atau jual beli emas ya, no, enggak. Kalau harga emas palsu nyungsep, artinya harga saham perusahaan emas di Kazakhstan bakal naik atau bakal turun terus, guys? Gitu, guys. Jadi artinya lu bakal lihat kok malah aneh kesimpulan. Jadi artinya lu bakal lihat harga emas bakal turun ke bawah 2,3 juta, and that's a good thing. Kenapa good thing? Karena jadi motivator. Itu akan memotivasi si Jinping buat bertindak lebih ekstrim. That's a good thing, guys. Kalau harga emas naik, precious metal juga naik dong, Om Ben. Bisa jadi iya, tapi ada bedanya. Precious metal itu ada yang benar-benar emas, kayak emas ya, ada juga yang emas industri kan. Kalau emas industri udah pasti, kalau metal industri ya naik terus. Gitu guys. Jadi di sini kalau ada yang di Cina ya, lu siap-siap tuh. Buktikan apa yang gue bilang. Kalau di sini ada yang tinggalnya di Hong Kong, lu bakal, atau lu tinggal di Shanghai atau Beijing, lu buktikan yang gue bilang. Itu yang akan gue lakukan kalau gue menjadi Xi Jinping. Karena kalau gue ngeliat pergerakannya Vanguard, JP Morgan, BlackRock 2 minggu belakangan ini bener-bener settingan banget, permainan banget lah. Dan gua rasa Cina juga mendeteksi permainan ini juga sih. Emas under 2,3 good time to buy ya, bukan rekomendasi jual atau beli saham guys, enggak. Silakan lu artikan sendiri lah. Gimana? Bro, udah jam 10 nih. Kita udah harus cabut setengah jam lagi ya.
Kita mau giveaway. Ya by the way ada good news nih. Barusan gue belum bisa posting fotonya kemarin ya, karena nggak boleh. Yang dari hasil perjalanan di India. Ya jadi good news. Yang dari India ya. Jadi bakal ada 3 pabrik baru nih dari India. Mereka invest di Indonesia karena sekarang jadi jauh lebih masuk akal buat investasi di Indonesia dibandingkan dulu-dulu. Ini good news. Ya bakal ada ribuan lapangan kerja baru lah yang tercipta ya. Dan mereka enaknya banyak ilmu yang kita bisa ambil. Jadi transfer teknologi ada, transfer knowledge ada, manufacturing-nya kita bisa dapat juga ilmunya, dan bagus lah. Ini udah hampir 2 tahun sih guys kita sebetulnya pengen bawa investor dari India ya buat invest ke sini karena mereka gue lihat bisnis manufacturing-nya bagus banget. Jadi hopefully kita segera bisa running. RUPS Metal Pak sengaja dihalang-halangi biar tidak bisa bertanya kemarin. Serius? Tanya apa? Ada yang nanya nggak gimana harga sulfur, pengaruh nggak? Investasi India kalau UMR rendah berarti luarnya. By the way, udah ada pengumuman belum sih buat CEO saham pelabuhan kita itu? Udah ada namanya belum ya CEO barunya? Kabarnya ini ya, diganti ya? Oke, udah punya stok sampai Oktober sulfurnya. Ya, sesuai hitungan kita ya kemarin ya. Seharusnya cadangan sulfur mereka itu cukup buat 6 bulan ke depan. Namanya juga perusahaan kan harus bijak, nggak mungkin belanja di spot price bro. Emang orang belanja kaki lima apa? Pakai spot pricing enggak lah. Pasti pakai kontrak jangka panjang. Kan perusahaan beneran bro, bukan perusahaan abal-abal ya. Harga sulfur teroffset harga kobalt. Oke, good news. Om, saham kita mau di-suspend. Saham yang mana bro? Yang mau di-buyback? Mayoritas perusahaan yang kita beli diakuisisi ya bro ya? Happy ya kita ini ya. Kemarin gue investasi saham perbankan digital, kita investasi saham bank diakuisisi sama Jack Ma, sama Alibaba. Happy kita. Kita investasi saham
Bangka Belitung sama Edamame endingnya diakuisisi juga sama anak perusahaannya BlackRock. Good news ya bro ya. Menarik nih. Om, sulfur nggak bisa diproduksi di Indonesia ya? Kan banyak gunung berapi di sini. Kayaknya gue udah pernah bahas deh. Sulfur ada banyak di Indonesia, gunung berapi ada banyak di Indonesia, tapi tidak ekonomis. Kalau lu bikin sulfur pakai gunung berapi, karena yang ada lu harus gendong itu dari atas gunung ke bawah. Kayak yang ada di Kawah Ijen. Tidak masuk akal. Lu mau bikin conveyor, lu mau bikin alat berat, lu mau bikin ban berjalan, buat kerek itu dari atas ke bawah pakai lift, nggak masuk akal. Karena ada yang lebih murah, sulfur, dibanding ambil dari gunung. Kayak gue udah pernah bahas ini deh. Kenapa Indonesia tidak nambang sulfur dari gunung? Kita udah pernah bahas ini ya. Apa perlu bikin video khusus bro, buat bahas bisnis sulfur? Jujur RUPS Metal kemarin kacau deh. Sharing dong. Kenapa bro? Sharing dong kenapa kacau? Gue nggak dateng tuh. Gue pengen banget dateng. Kenapa bro? Share dong. Firjan, kita bisa cuan 10.000%. Kok lu tahu sih Firjan? Lu member big ya? Itu udah beli di harga murah. Boleh tanya dong sama Firjan, kenapa menurut lu kita bisa cuan 10.000%? Kenapa? Boleh tahu nggak Firjan? Sharing dong. Kenapa kita bisa cuan 10.000%? Coba gue pengen tahu kenapa menurut Virgian kita kita nih kita bisa cuan 10.000%. Menghilang nih orang ini. Kuh Prakoso itu juga yang gue inginkan, bro. Itu yang namanya float. Cuman gue keselnya pemegang sahamnya diem-diem akumulasi sahamnya dari Singapura, bro. Diem-diem dia belanja terus. Sayang banget. Padahal kalau dia pakai floatnya itu bisa jadi the next Geico. Kita bisa bikin itu jadi the next Berkshire Hathaway Indonesia. Sayang ya. Menghilang nih si Virgin. Kenapa? AI-nya mati nih kayaknya, mati lampu nih servernya. Setting AI dulu kan. Coba ya gue cek dulu ya. Kenapa tiba-tiba bisa cuan 10.000%? Iya, lu sadar nggak? Lu kalau sadar Singapura belanja terus. Anyway guys,
bukan rekomendasi jual atau beli saham, nanti kita bahas. Kita pindah ke itu dulu deh. Kita mau giveaway ini ya. Kalau enggak, gue nggak bisa baca nih, susah nih. Kita pindah ke gulungnya cepet banget nih. Kita mau giveaway dulu. Ini spesial yang terakhir tumbler dari Berkshire Hathaway, RUPS, Berkshire Hathaway. Buat teman-teman yang mau, original ya. Ini yang tadinya gue mau ambil guys buat gue minum di kantor. Sayangnya hilang tuh yang di New York. Kurang asem memang gue jadi. Gue sendiri gak kebagian tumblernya bro. Masih original, eksklusif, cuman untuk pemegang saham. 5 menit lagi ya, sekali kita bahas. Tadi udah selesai belum ya Mas ya? Oke, jadi lu bakal lihat itu yang akan gue lakukan kalau gue jadi Xi Jinping. So kalau lu di sini ada investasi emas digital, saran gue buru-buru lah lu bertobat guys. Karena perusahaan-perusahaan emas digital, emas palsu ya, bisa kalah clearing. Kalah clearing. Kenapa kalah clearing? Karena ternyata kalau Xi Jinping pakai logika yang gue bilang, lu harus punya rasio bisa sampai 2 kali lipat. Jaminan lu jadi jauh lebih besar dibandingkan derivatifnya. Ujung-ujungnya kalau gue mah mendingan beli emas beneran aja. Iya dong. Iya, minggu depan kita giveaway SSB, kita bakal giveaway big buat merayakan 5 tahun channel. Jadi tiap minggu kita bakal ada giveaway Sekolah Saham Benix, kita ada giveaway Benix Investor Group buat teman-teman yang mau ikutan. Jadi abis ini yang terakhir, ini kan terakhir giveaway. Kita juga bakal giveaway kendaraan listrik bro. Kita mau giveaway mobil listrik, giveaway kendaraan motor listrik, Sekolah Saham Benix, kita giveaway apa lagi? Benix Investor Group, big 1 tahun ya. Harganya 70 juta deh kalau gue nggak salah. Jadi on the way ke buat celebrate 5 tahun channel kita, ternyata masih bisa survive. Beberapa kali hampir kena ban, beberapa kali kena take down. Dari dalam dan luar negeri ternyata kita masih lolos guys. Masih diizinkan buat lolos. Kita nggak tahu kedepannya kayak mana, at least kita selebrasi dulu ya. 5 tahun ini kita cukup bisa bisa survive lah ya dalam 5 tahun. Om, saham Medan videonya nggak pernah keluar-keluar. Oh nanti kita bahas deh, pas di live yang secret level only deh. Kenapa saham Medan videonya tidak keluar-keluar? Apakah masih sesuai skenario? Iya sih, sesuai skenario. Ada beberapa requirement di skenario kita itu yang belum tercapai. Nanti kita bahas deh di secret level. Kalau misalnya kena ban, gimana kita bisa ikut live stream lagi Om? Waduh, gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu. Pakai Zoom lah kita. Om masuk SSB kalau masih miskin worth it nggak Om? Bercanda aja nih si Muti. Apa tunggu punya duit gede dulu? So you can use apa punya duit gede dulu biar ilmunya kepake. Kalau menurut gua, lu investasi leher ke atas. Jadi buat temen-temen, lu make sure dulu lu udah punya cukup pengalaman. Jadi either lu kalau ada duit ya, saran gua bisa kursus bahasa Inggris, lu bisa ambil sekolah lagi, atau buat diputer buat usaha lu dulu.
make sure lu lakukan itu buat hal yang produktif lah. Orang when it's time, iya. Om Ben tanya dong, saham properti kerjasama dengan DSSA di data center. Gimana menurut Om Ben? Menurut gua bagus. Bisnis data center bakal makin booming, tapi bisnis properti bakal makin